Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 507 sampai dengan 508, satu klan sejati. Kami tunduk pada penobatan Kaisar. Saat itu masih pagi dan istana kekaisaran menggemakan pengumuman. Pria gemuk berjubah naga emasnya naik ke kursi tertinggi di negeri itu, dan para pejabat membungkuk di belakangnya. Sejak pasukan Kuanrong muncul, ibu kota kekaisaran telah disegel dan istana kekaisaran sunyi. Para pejabat sudah lama tidak menghadiri sidang, menunggu kabar buruk bahwa kekaisaran telah tamat. Ini semua menjadi mungkin di tangan Zhuge Changfeng, yang berkolusi dengan Kuanrong dan memenjarakan keluarga kekaisaran. Situasinya adalah selain Zhuge Changfeng dan para pejabat pengkhianatnya yang memasuki istana kekaisaran, seluruh ibu kota kekaisaran tidak mengetahui kebenarannya. Dan para pejabat pengkhianat itu sudah ditangani. Setelah berbulan-bulan hening, kehadiran pengadilan pertama menjadi mungkin setelah Zhuo Fen melangkah maju seperti seorang pemenang tepat ketika kaisar meninggal karena keracunan. Alasannya cukup beralasan. Zhuo Fen memuji spanduk untuk menyelamatkan tuannya. Pejabat pemberani, setia, dan berani ini menghadapi bahaya kematian dan maju serta menyelamatkan keluarga kekaisaran. Sayangnya, keberanian sebesar apapun tidak dapat menyelamatkan kaisar dan putra mahkota dari nasib malang sebagai korban Kuanrong. Setelah pemakaman mendiang kaisar berakhir, pangeran ketiga bersiap untuk kenaikannya. Di antara seluruh keluarga kekaisaran, dialah satu-satunya kandidat. Bersandar di kursi naga besar, mata si gemuk berkilauan saat dia menghirup udara kerajaan. Nenek, Long Yifei dan Xie Xiaofeng termasuk di antara para pejabat yang membungkuk, sambil berteriak, "Semoga Yang Mulia panjang umur dan sejahtera." Tenang. Fatih berbicara dengan bermartabat, keberuntungan saya untuk keluar hidup-hidup adalah karena pelindung bangsa kita, pengurus terhebat di Tianyu, Zhuo Fen, yang melalui kerja sama dengan klan Luo, mengusir orang-orang barbar dalam upaya yang gagah berani untuk menyelamatkannya. Yang Mulia, hari ini saya memberikan penghargaan kepada Zhuo Fen dan klan Luo atas keberanian mereka. Pemberita itu berteriak dengan suara tajam, semoga Zhuo Fen dan klan Luo maju untuk menerima penghargaan mereka. Suara tinggi bergema di mana-mana dan Zhuo Fen bersama klan Luo berjalan ke tengah. Fatih memandang dengan berat, hatinya tenggelam. Zhuo Fen sendirian sudah cukup buruk, tapi sekarang Fatih telah menerima perannya sebagai kaisar boneka, namun masih memiliki harapan. Dari apa yang dia dengar dari obrolan Yun Shuang dan Yongning, Zhuo Fen akan segera pergi. Berita ini membuatnya sangat gembira. Dengan tersingkirnya hama yang paling mengganggu, klan Luo akan jatuh ke dalam kekacauan. Tidak ada sesepuh mereka yang akan tunduk begitu saja pada orang lain. Tidak ada yang bisa menjaga mereka, kecuali Zhuo Fen. Dia kemudian akan turun tangan untuk menengahi dan bahkan mungkin merebut kekuasaan Tianyu untuk dirinya sendiri. Tapi penampilan saat ini membuat harapannya hancur dan terbuang sia-sia. Zhuo Fen berjalan di depan klan Luo. Di antara mereka ada 3 orang yang dikenal oleh Tianyu sebagai pemikir terhebat, Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan murid Insidious Demon, Yu Ming. Yu Ming tidak mendapat banyak perhatian, tapi si gendut yakin, anak itu tidak mudah menyerah. Dengan 3 musang dan elit terkutuk ini, klan Luo telah merampas segala peluang kaisar baru. Ditambah lagi, jika melihat lebih jauh ke belakang, orang akan melihat puncak kekuatan Tianyu. Li Jingtian, Qiu Yanhai dan anggota klan Luo lainnya dan bahkan para tetua Yin Yang. Dilihat dari aura mereka, mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Fatih bergumam, "Saudaraku, apakah kamu harus membawa semua orang dan membiarkanku menggantung? Apa yang harus saya lakukan sekarang karena tidak ada seorang pun yang membantu saya? Mungkinkah Yang Mulia punya pemikiran lain?" Zhuo Fen mengejek. Fatih menghela nafas, "Beberapa, tapi sekarang sudah hilang. Menjadi kaisar saja sudah cukup. Bergembiralah dan berbahagialah dengan apa yang kamu miliki, hahaha." Zhuo Fen berbicara seperti seorang pemenang sejati. Sikapnya tidak menunjukkan rasa hormat, dan seluruh pengadilan memandangnya tanpa berkata-kata. Beberapa loyalis bahkan ikut campur, mengkritik Zhuo Fen, "Beraninya Anda berbicara kepada Yang Mulia dengan rasa tidak hormat yang begitu besar. Anda harus digantung. Bahkan pembela negara pun tidak berhak bersikap kasar terhadap Yang Mulia. Dan siapa yang harus kamu salahkan padaku?" Zhuo Fen mengejek, gemuk, "Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kurang ajar memanggil Yang Mulia, saya malu mengatakannya. Pergi dengan kepalamu. Tutup mulutmu." Si gendut menggonggong, memegangi kepalanya tanpa daya,
Penjaga, bawa dia pergi dan eksekusi dia. Ugh. Orang tua itu tercengang. Yang mulia, saya melindungi kehormatan Anda. Kenapa aku yang dipecat? Yang mulia, hukum pengadilan harus ditegakkan. Jangan mendorong penampilan arogan seperti itu. Pejabat tua itu mengoceh, menunjukkan kesetiaannya, sambil diseret pergi. Si gendut menghela nafas. Benar-benar sekutu terburuk yang bisa dimiliki seseorang. Apakah kamu buta? Apakah kamu tidak melihatku di sini namun masih membunyikan klaksonmu? Orang-orang sepertimu suatu hari nanti akan membunuhku. Saya bisa melakukannya dengan baik tanpa loyalis keras seperti Anda. Terima kasih banyak. Yang kamu tahu hanyalah pamer dan bertindak membabi buta. Dengarkan, keberanian Zuofen dan klan Luo patut dipuji, menyelamatkan diriku dari kematian. Mereka adalah penyelamat dunia. Saya memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama seperti langit dan bumi. Kalian semua harus belajar menahan diri terhadap klan Luo, mengerti? Si gendut itu berteriak. Penonton langsung merasa kedinginan karena banyak dari mereka yang menatap tajam. Kata-kata kaisar membawa beban berat. Juru selamat lebih dihargai daripada orang tuanya sendiri. Rasa hormat seperti itu tidak bisa dilanggar. Kaisar mengatakannya untuk menghormati Zuofen, untuk menjadikannya pensiunan kaisar. Tapi bagaimana caranya? Seorang raja hanya bisa menghormati langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tetap seorang pejabat dan tidak akan pernah bisa melampaui tuannya. Namun kaisar memperlakukan Zuofen lebih tinggi dari saudaranya sendiri, lebih tinggi dari langit dan bumi. Itu membuat mereka semua kaget. Saat tatapan Zuofen, semua menundukkan kepala. Terlepas dari apa yang dikatakan kaisar, pasti ada sesuatu yang lain yang mengintai di bawah permukaan. Tapi bukan tempat kami untuk berbicara. Bukankah salah satu dari kita baru saja diseret keluar beberapa saat yang lalu? Satu intip dan seluruh klanmu akan mengikuti. Lebih baik mainkan tanpa sadar. Para pejabat menghela nafas. Zuofen mencibir. Seluruh istana telah mengetahui posisinya saat ini, bahwa kekuasaannya akan lebih tinggi daripada kekuasaan kaisar. Itu adalah langkah pertama dalam menjadikan kaisar sebagai patung. Zuofen memberi isyarat kepada si gendut untuk melanjutkan. Meski bukan tanpa keraguan, teladan keberanian klan Luo terhadap tuan dan bangsanya adalah cerminan langit dan bumi. Mereka adalah orang pertama yang berperang melawan kaum barbar, menyelamatkan tuan mereka dan membantu rakyat. Saya memproklamirkan klan Luo sebagai rumah terbaik di bawah langit, memegang posisi kunci di Tianyu, mengelola tentara, mengelola sumber daya, membela negara dan membantu saya dalam membimbing rakyat. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa namaku. Si gendut merosot di singgasananya, setelah itu ia menghabiskan pidato singkatnya. Pengadilan sedang mendidih, militer dan sumber daya, semuanya di bawah kendali klan Luo. Lalu bagaimana dengan dinasti Yuan? Dan dia bahkan mengatakan mereka akan mengelola masyarakat dan tanah bersama-sama. Itu seperti memberikan separuh rumahmu kepada seseorang. Klan Luo mungkin yang paling hebat dalam hal kelebihannya, tapi tidak ada yang bisa menandingi kaisar. Itu berarti menggali kuburmu sendiri. Beberapa pejabat tersesat, ada apa dengan kaisar baru? Dia baru saja menjual tanah airnya. Bahkan orang bodoh pun tahu untuk menyimpan barangnya, bukan memberikannya. Banyak yang membungkuk dan siap menegur. Namun, kata seru Zhuge Changfeng sempurna, dalam manajemen, yang paling penting adalah membaca tanda-tandanya. Yang mulia lebih cerdik dari kalian semua, jadi jangan terbawa suasana dan ikut campur. Para pejabat memelototinya tetapi isyaratnya berhasil dengan baik. Zhuge Changfeng telah menjadi Perdana Menteri selama bertahun-tahun, jadi mengapa harus melompat ke sisi klan Luo? Melihat wajah kaisar yang kalah, mereka semua ragu-ragu dan mundur. Sesuatu berbau misteri di sini. Mari kita abaikan. Tapi itu akan membuat klan Luo menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan Tianyu. Pergeseran dinasti hanya tinggal menunggu waktu saja. Bukan berarti itu adalah masalah mereka. Jika klan Yuan tidak peduli, mengapa mereka harus peduli? Para pejabat menjadi tenang, pikiran mereka menjadi tumpul. Zhuge Changfeng melirik senang ke arah Zuofen. Semakin mereka merasa sedih terhadap sang kaisar, semakin mereka merasa terasing dan sang kaisar tidak akan mencapai apapun. Zuofen menoleh ke arah si gendut, berteriak, kami akan pergi sekarang. Saat mereka pergi, tidak ada seorang pun yang menghalangi atau mencaci maki sikap kasar Zuofen. Sekarang sudah terbuka, bahwa kaisar tidak bisa macam-macam dengannya. Tunggu sebentar.
Mata Fatih bersinar, kami, saudara, sudah lama tidak bertemu. Saya meminta Anda tinggal dan berbicara dengan saya. Zuo Fen mengangkat alisnya. Apa yang dia pikirkan? Di taman belakang istana kekaisaran, si gendut memecat semua pelayannya, kecuali Fang Qiubai, saat dia berjalan bersama Zuo Fen menyusuri jalan terpencil melewati hutan. Fatih menghela nafas, saudaraku, apakah kamu ingat saat kita bersumpah persaudaraan di kota Wingaze? Saya adalah seorang pangeran dan Anda adalah pelayan dari klan yang hancur. Tapi lihatlah kami sekarang. Seorang raja suatu bangsa dan penguasa sejati Tianyu. Bukankah waktu berlalu begitu saja? Langsung saja. Zuo Fen mengerang, membuatnya canggung. Sambil ahem, si gendut melanjutkan, maksudku, kamu berjalan sendirian bersamaku di sekitar istana kekaisaran, tanpa penjaga. Ini membuktikan kepercayaan persaudaraan kami. Tidak, kamu tidak punya orang yang cukup baik untuk menghabisiku. Kamu menganggap saya sebagai Zhuge Changfeng, begitu lemah sehingga saya harus melakukan pengkhianatan untuk tetap hidup. Zuo Fen mengejek. Lemak tersedak. Fang Qiubai juga menjadi merah. Zuo Fen tidak menuding tetapi memukul cukup dekat dengan rumahnya. Bahkan naga ilahi Fang Qiubai tidak dapat menggores Zuo Fen dari bayang-bayang, sisa istana kekaisaran tidak dihitung. Dia sangat percaya diri. Fatih menghela nafas, saudaraku, aku tahu kamu licik dan berkuasa di seluruh negeri, tapi bisakah kamu tidak menyengatku setiap kali kamu membuka mulut? Aku menyampaikan seluruh pidato persahabatanku di sini, untuk lebih mendekatkan diri, namun kamu menuangkan semuanya dalam 3 baris dan merusak suasana. Lebih dekat? Menjilat tanpa alasan membuktikan bahwa kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Zuo Fen mengejek, katakan, apa yang kamu inginkan dariku? Mata hijau bulat Fatih menguatkan, Zuo Fen, hanya kita yang ada di sini, jadi jujur saja. Apakah persaudaraan kita tetap bertahan? Tentu saja. Apakah aku pernah mengingkari janji? Zuo Fen menjulurkan dagunya. Fatih mengangguk, itu membuat kita tetap bersaudara. Tapi kamu tidak selalu bisa memilih saudaramu. Saya seorang raja di sini. Mengambil kekuasaanku mempunyai banyak implikasi, tapi kamu bahkan tidak memperlakukanku dengan hormat. Bisakah kamu setidaknya mengampuni diriku yang kekaisaran? Biarkan aku memiliki sesuatu untuk bertahan hidup. Untuk apa seorang kaisar boneka membutuhkan kekuasaan? Zuo Fen mengangkat alisnya, tidakkah ayahmu pernah memperingatkanmu untuk duduk santai seperti anak anjing yang baik? Lupakan dunia ini, atau dunia akan segera membakar kamu dan seluruh klan kamu. Saat ini, kondisinya jauh lebih baik. Menjalani kehidupan mewah sebagai seorang kaisar, tidak mempedulikan masalah-masalahnya dan mengambil hal-hal yang lebih serius, seperti menghilangkan lemak ekstra, kamu seperti makhluk abadi. Apa yang tidak disukai? Zuo Fen menepuk perut si gendut yang goyah. Si gendut menjawab, saya seorang kaisar dengan cita-cita dan ambisi, tidak hidup dalam ketidakjelasan. Dan saat kita menjadi saudara, aku tidak menyinggung perasaanmu sehingga kamu tidak bisa melakukan hal yang sama padaku. Sekarang, apakah kamu akan menghancurkan klanku karena kata-kataku? Gendut, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Zuo Fen menyipitkan mata, jika aku ingin membunuh kalian semua, aku pasti sudah melakukannya sekarang. Aku hanya tidak ingin membuat kekacauan dan mengacaukan rencanaku. Dan saya masih ingat kita tidak pernah melampaui batas pada masa itu. Tapi kenapa kamu hanya meminta kekuatanmu kembali? Tentu, saya bisa memberikannya kepada kamu, semuanya, namun ingatlah konsekuensinya. Konsekuensi? Fatih tegak karena khawatir. Fang Qiubai menyela, 3 sekte penjaga kekaisaran? Tepat. Zuo Fen mengangguk, rencana mendiang kaisar membawa bahaya ke negerinya dengan melanggar kepentingan sekte. Jika semuanya berjalan baik, dia akan memegang kekuasaan dan sekte tidak akan meragukannya. Namun sejak dia gagal, mereka kehilangan kepercayaan pada klan Yuan dan mencari perwakilan pengganti dari Tianyu. Berbicara tentang ketenaran dan kekuasaan, hanya klan Luo yang memenuhi syarat, jadi kami mengambil semua kekuasaan dan keuntungan kekaisaran. Jika kita tidak menjadi kaisar bayangan, sekte-sekte itu hanya akan membesarkan klan lain dan kau tetap akan menjadi boneka. Ini semua soal mendapatkan seorang pawang di sini. Zuo Fen tersenyum, kita semua adalah teman lama di sini. Klanmu dan klanku saling mengenal dengan baik.
Xuang nona muda dan Putri Yongning sangat dekat. Masalah apapun yang kamu alami, kami dapat membantu kamu, dan juga fleksibel. Sementara bersama klan lain, menurutmu seberapa baikkah nasibmu? Fatih gemetar dan menghela nafas. Dia menganggap klan Luo sebagai satu-satunya lawannya. Mengambil kembali kekuasaannya dari genggaman mereka, dia menjadi seorang kaisar sejati. Hanya untuk menemukan musuh sebenarnya adalah sekte-sekte itu, yang selalu berada dalam bayang-bayang, selalu memegang kendali selama ribuan tahun. Harapan si gendut pun tenggelam. Ayah tidak akan melaksanakan perintah mutiara rahasia jika dia mengetahuinya. Pesanan mutiara rahasia? Zuo Fen bertanya, klan Yuan sebenarnya memilikinya. Saya pikir kaisar hanya bermain-main dengan papan untuk memainkan tangannya. Fatih menghela nafas, saat klan Yuan dikutuk dengan penderitaannya, Secret Pearl Order telah kehilangan maknanya. Ini adalah perintah yang diteruskan kepada kaisar berikutnya di ranjang kematian sebelumnya. Itu hanya untuk telinga kaisar dan standar perilaku, naga berkeliaran menikmati mutiara. Apa itu? Zuo Fen bertanya. Fatih menghela nafas, ini adalah jalan rahasia yang ayah persiapkan untukku. Untuk melempar mutiara dan membiarkan naga bermain dengannya. Semua yang dilakukan Kaisar Yuan dalam milenium terakhir hanyalah mengobarkan kekacauan di antara faksi-faksi, untuk melemahkan mereka. Kita semua harus menjalankan keyakinan ini, atau menciptakan situasi jika kita tidak bisa melakukannya. Perang Rumah 1000 tahun lalu, Gu Santong menghancurkan Tianyu 300 tahun lalu, adalah contoh utama. Bahkan kemunculan klan Luo, mendorong faksi untuk bertarung. Secara sederhana, Kaisar duduk di singgasananya menikmati drama tersebut. Sementara kesatuan faksi akan membuat tahta tidak stabil. Itu masuk akal. Zuo Fen mengangguk, cara para penguasa adalah tentang check and balances, tidak mungkin tanpa kebencian. Apakah itu membuat cerita tentang 3 rumah kuno kota Wingase menjadi bohong? Fatih menggelengkan kepalanya, tidak, bukankah sudah kubilang, jika kamu tidak memiliki syarat, buatlah. Agar dapat dipercaya, semuanya harus benar. Hanya saja, perkataan sang pendiri adalah katalisator, dengan masing-masing kaisar membuka jalan bagi kaisar berikutnya jika mereka tidak berhasil. 3 klan kota Wingase pernah menjadi pejabat Tianyu. Merencanakan untuk 1000 tahun. Klan kamu adalah keturunan kekaisaran. Bermuka 2 dan memanfaatkan keturunanmu sampai habis. Zuo Fen menghela nafas. Fatih mengangguk, seorang kaisar memimpin jalan tersendiri, dikelilingi oleh musuh. Sekalipun seorang kaisar baik hati, hal itu dipandang sebagai kelemahan, dan pada akhirnya dia akan direndahkan. Namun klan kami tetap kalah darimu. Naga pengembara yang menikmati mutiaranya telah berakhir, hancur karena tangan Soaring Demonic Dragon yang sangat kuat dan membunuh kita semua. Keduanya terus menatap lama, lalu tertawa. Fatih berkata, saudaraku, bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu? Apa itu? Usul. Fatih menyeringai, kau tahu betapa aku menyukai kui kecil. Saya bersumpah bahwa pada hari saya naik, saya akan menjadikannya permaisuri dengan cara apapun. Dengan pembalikan saat ini, paviliun naga terselubung akan meremehkan klan Yuan. Jadi aku memintamu, saudaraku, bantulah aku. Zuo Fen mengangguk setelah beberapa saat, tidak masalah. Aku boleh bertanya pada mereka, tapi aku tidak berhak jika mereka menolak. Jika kamu berencana menggunakan nama saya untuk mencuri istri, pikirkan lagi. Hahaha, pikiran pengurus besar Zuo adalah sebuah labirin. Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Fatih berkata, saya tidak ingin nama Anda, hanya agar Anda membantu saya. Kaisar Quanrong mengirim surat belum lama ini, untuk menebus Tuoba Tieshan dan yang lainnya dengan menyerahkan tanah paling subur di Quanrong. Saya hanya bisa menerimanya dengan segel saya. Tapi kamu harus membunuhku untuk menandatanganinya. Aku tidak akan pernah melakukannya tanpa kui kecil. Saya ingin memberikan tanah ini ke paviliun naga terselubung. Paviliun naga terselubung mungkin akan menerima lamaran itu dengan tangan terbuka. Namun jumlah penduduknya sedikit dan wilayahnya berada di perbatasan. Mereka pasti akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Anda memiliki tentara Dugu dan dapat menggunakannya untuk menyerap paviliun naga terselubung sepenuhnya untuk mencapai perdamaian. Kita masing-masing akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Zuo Fen mengangguk, bagus. Kamu sama bijaknya dengan ayahmu. Jujurlah sekarang, pernahkah kamu berpikir untuk menyerangku? Tidak pernah.
Respons Fatih cepat. Zuo Fen menatapnya beberapa saat dan mengangguk, saya akan membantu Anda. Tapi serahkan pembicaraannya padaku, aku bisa memberikan lebih banyak syarat. Aku tidak bisa membiarkanmu kalah hanya dengan pernikahan. Hahaha, bagimu itu mungkin bukan apa-apa, tapi bagiku pernikahan adalah segalanya. Fatih menghela nafas, aku bisa melihat tanahku hilang, tapi aku tidak akan kehilangan cintaku juga. Saya lebih suka menikmati keindahan dibandingkan daratannya.